Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau, hari yang baru yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh menjalani sepanjang hari ini. Dan anugerah yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan, untuk rahmat dan anugerah-Mu. Sebentar kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 57 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Saudara, satu tema kita renungkan hari ini. Tujuan kita memuji Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita dikenal suka bernyanyi. Baik waktu di rumah, di gereja, di mobil, di kamar mandi, bahkan di rumah duka. Entah suara kita bagus atau suara kita fales, sebagai anak-anak Tuhan, kita suka bernyanyi, betul? Namun tahukah kita, apa tujuan kita bernyanyi atau memuji Tuhan itu? Saudara, yang pertama, kita bernyanyi ialah untuk mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saudara, dalam bagian ini, Daud dengan siap untuk bernyanyi, bermazmur dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ia telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana waktu itu Daud sedang berada dalam bahaya oleh karena sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bukan karena ia telah melakukan kesalahan, tapi karena Raja Saul iri hati kepada Daud. Saul takut kalau kedudukannya sebagai raja jatuh ke dalam tangan Daud. Karena itulah Saul memburu Daud seakan-akan Daud adalah buruan kriminal yang membahayakan. Tanpa alasan yang jelas, Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuhnya. Daud hanya bisa melarikan diri ke bukit-bukit dan bersembunyi di dalam goa. Dan situasi yang dihadapi Daud membuat dia berada seperti di tengah-tengah singa yang buas yang siap menelannya. Saudara, meski tersudut, Daud tidak merasa berhadapan dengan jalan buntu. Meski dikelilingi oleh musuh, Daud merasa tenang karena ada Allah yang menjadi tempat pengaduan dan perlindungan baginya. Daud mengenal siapakah Allah yang dia percayai. Karena itu Daud tetap berlindung dan berseru kepada Allah. Sebab itu Daud berseru-seru memohon belas kasihan Allah. Daud percaya bahwa Allah yang akan menolong dan melindungi dia. Karena itu, setelah permohonannya didengar dan Tuhan menjawab doanya, di mana Tuhan telah melepaskan Daud dari kejaran Raja Saul, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menolongnya. Karena itu Daud bersyukur kepada Allah, karena dia menyadari kasih Allah yang begitu besarnya. Daud memuji-muji Tuhan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan bisa kita lakukan melalui banyak hal. Melalui doa, melalui persembahan, juga melalui pujian. Misalnya kita di tempat ini, setelah kita mungkin sakit dan kita disembuhkan dari penyakit kita,
kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Atau ketika kita telah mendapatkan pekerjaan yang telah lama kita tunggu, kita juga bisa bersyukur dengan memuji Tuhan. Saudara, kita bernyanyi, salah satunya ialah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, alasan kita memuji Tuhan atau bernyanyi ialah untuk memberitakan, menceritakan kebesaran Tuhan kepada orang lain. Saudara, bernyanyi bukan hanya kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, tetapi juga dalam bernyanyi kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kita sedang bersaksi tentang karya Allah di dalam dunia kepada orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud menyadari bahwa ia telah ditolong oleh Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena pertolongan Tuhan semata. Ia berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar sampai ke langit dan kebesaran-Mu sampai ke awan-awan." Daud mengalami sendiri bagaimana Allah itu senantiasa berlimpah dalam kasih setianya. Allah tidak pernah berdusta dan firman-Nya adalah benar. Karena itu Daud ingin menceritakan kebesaran Allah, kasih setia Allah kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang lain, supaya orang lain pun mengetahui bahwa Allah orang Israel yang patut disembah. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Daud mempunyai kerinduan agar Allah yang dia sembah dikenal, ditinggikan oleh seluruh manusia. Saudara, ini alasan kita yang kedua, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bernyanyi dengan baik, dengan benar, yaitu untuk menceritakan perbuatan dan kasih Allah kepada orang lain. Saudara, sadarkah kita bahwa setiap lagu yang kita nyanyikan, kata-katanya itu berbeda dengan lagu-lagu dunia. Kalau lagu-lagu dunia isinya selalu berfokuskan pada diri sendiri, tapi kalau lagu-lagu rohani isinya selalu berfokuskan kepada Allah. Baik kebaikan Allah, kebesaran Allah, pengampunan Allah, maupun anugerah Allah. Saudara, karena itu kalau kita bernyanyi, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar. Mari kita belajar. Kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini mendorong kita untuk lebih sungguh lagi hidup bagi Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk suara yang Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan, kami boleh gunakan suara kami untuk hal yang baik, untuk memuji Engkau, untuk bersyukur kepadamu, untuk bernyanyi, untuk meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau boleh menyertai dan boleh memberkati ya Tuhan. Kami yang bekerja, biar Tuhan boleh menolong dan memberkati pekerjaan kami. Mungkin kami ada yang berlibur hari ini Tuhan, Kau berkati istirahat kami, bahkan acara dengan keluarga kami, Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan tolong berkati juga Tuhan kami yang bergumul dengan kesehatan kami. Biar Tuhan boleh pimpin dan campur tangan di dalamnya, supaya Tuhan kami diberikan tubuh yang sehat, kami diberikan tubuh yang kuat. Kami yang sedang lemah iman, yang mungkin sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan tolong berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera-Mu, berikan kami iman yang teguh ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya Engkau baik dan Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau di masa lampau Engkau sudah menolong kami, maka sekarang pun Tuhan, Engkau pasti berkarya kembali dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara.
Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.